Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari ketika Baginda Raja keliling kampung, ia melihat ada sekelompok anak muda sedang melakukan perbuatan maksiat. Tapi di antara mereka ada salah satu pemuda yang hanya duduk terdiam. Ia tidak ikut-ikutan berbuat maksiat seperti yang kawan-kawannya lakukan. Sebagai raja yang bijak, Baginda Raja pun menghampiri mereka dan mencoba menasehatinya. Namun nasihat Baginda Raja mendapat pertentangan. Pertentangan ini bukanlah dari mereka yang sedang melakukan maksiat, tapi justru dari pemuda yang tengah duduk bersama mereka. Wahai sang pemberi ceramah dan nasihat, engkau memerintahkan sesuatu yang engkau sendiri tidak melakukannya dan melarang sesuatu yang engkau sendiri melakukannya. Mulailah dari dirimu sendiri, kemudian baru menasehati orang lain, agar kelak di akhirat nanti kau tidak dianggap sebagai orang munafik, kata pemuda tersebut. Sontak hal ini membuat Baginda Raja tercengang. Perkataannya seolah menusuk hati yang paling dalam. Para pengawal yang mendampingi Baginda Raja menjadi jengkel dan hendak menangkap si pemuda. Namun oleh Baginda Raja segera dicegahnya. Biarkan dia, apa yang dikatakannya adalah benar, kata Baginda Raja dengan suara lirih. Dan semenjak kejadian itu, Baginda Raja terus meratapi dengan apa yang diucapkannya, sebab hatinya sangat rapuh dan mudah menangis apabila mendengar kata-kata tentang masalah akhirat. Dalam hati ia berkata, pemuda itu sepertinya orang alim, dan meskipun dia duduk bersama ahli maksiat, ia tak gegabah menyalahkan perbuatan mereka. Sedangkan aku masih banyak dosa, tapi dengan mudahnya aku menyalahkan dan menghakimi mereka. Akibatnya, Baginda Raja pun selalu dihantui oleh rasa bersalah. Kemudian untuk mengatasi kemelut di hatinya, ia mengadukan hal ini kepada Abu Nawas. Yang Paduka lakukan itu sudah benar, kenapa harus merasa bersalah? Kata Abu Nawas mencoba menenangkan. Tapi Abu Nawas, yang mengatakan hal itu adalah pemuda yang alim, dan ini membuatku sangat bersalah, ujar Baginda Raja. Baiklah, begini saja Paduka. Kita tawari dia menjadi pejabat istana. Bila dia menolak, berarti nasihat yang diucapkan tulus dari hati hanya karena Allah. Dan atas perbuatannya ini, Paduka harus memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jangan sampai orang yang seperti itu ditelantarkan oleh penguasa, karena Allah akan murka kepada Paduka. Tapi bila dia tertarik dan bersedia menerimanya, nanti kita hukum saja dia. Kita beri pelajaran agar membuatnya jera, karena telah berani bersikap lancang dengan membawa-bawa nama akhirat, kata Abu Nawas menyarankan. Baginda Raja pun menyetujui saran tersebut. Kemudian ia perintahkan beberapa pengawal untuk membawa si pemuda ke istana. Singkat cerita, datanglah si pemuda menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilahkan duduk di depan meja makan yang sudah disediakan. Tapi ketika ia ditawari makan, ia menolaknya dan berkata, "Aku tak mau makan hidangan dari hasil pajak yang kau bebankan kepada rakyatmu." Baginda Raja membalas, "Demi Allah, hidangan ini aku beli dari uang pribadiku." Akhirnya si pemuda pun bersedia memakan hidangan tersebut. Karena baru pertama kali makan makanan istana, ia merasakan kelezatan yang luar biasa. Melihat tingkah pemuda itu, Baginda Raja lalu berkata, "Kalau mau, kau bisa membawa pulang semua makanan ini." Awalnya si pemuda menolak karena tidak enak hati. Tapi karena Baginda Raja terus memaksa, ia pun menerimanya. "Wahai pemuda soleh, sebelum kau pulang, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," kata Baginda Raja. "Apa yang mendorongmu mengatakan hal itu kepadaku?"
perkataanmu tentang akhirat sangat membuatku kepikiran, ucap Baginda Raja melanjutkan. Hak Allah yang ada di pundakku, lalu saya tunaikan hak itu kepadamu, jawab si pemuda. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja pun semakin kagum kepadanya. Kemudian pada keesokan harinya, si pemuda kembali diundang ke istana. Kali ini ia ditawari menjadi penasehat kerajaan. Ternyata tawaran tersebut langsung diterima oleh si pemuda. Ia juga diberi jubah kebesaran layaknya seorang pejabat istana. Seiring berjalannya waktu, si pemuda mulai terlena dengan kemegahan dunia yang dimilikinya. Disinilah Baginda Raja mulai mengungkit perkataan yang dulu pernah diucapkan oleh si pemuda. Wahai anak muda, bukankah engkau dulu pernah menasihatiku di hadapan para pelaku maksiat? Bahkan engkau sampai mempermalukan aku, kata Baginda Raja. Iya, betul yang mulia, balas si pemuda. Lantas, kenapa engkau berpaling dan meninggalkan jalanmu sebagai pemberi nasihat? Tanya Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, setelah saya berpikir dan merenung, ternyata saya telah keliru mengatakan itu. Saya justru melihat bahwa yang benar adalah ikut berperan serta membantu Paduka dalam menjalankan amanat kekuasaanmu, jawab si pemuda. Benarkah apa yang kau katakan itu? Tidak mungkin, engkau keliru, engkau telah terjatuh ke dalam lubang jebakan. Waktu itu di saat engkau menyampaikan kata-kata tersebut, kami merasa segan kepadamu dan kami berpikir bahwa engkau melakukan hal itu secara tulus hanya karena Allah, sehingga kami membiarkanmu. Akan tetapi setelah semuanya jelas, ternyata engkau melakukan itu semua karena menginginkan dunia. Maka kami memutuskan untuk menjadikanmu sebagai pelajaran bagi yang lain, agar tidak ada lagi orang yang berani bersikap lancang kepadaku, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja perintahkan pengawal untuk menangkap si pemuda dan memenjarakannya. Pada keesokan harinya, Baginda Raja memberitahukannya kepada Abu Nawas. Bagaimana Abu Nawas? Apakah tindakanku sudah benar? Tanya Baginda Raja. Itu adalah keputusan yang tepat Paduka, jawab Abu Nawas. Ada kalanya orang memberi nasihat karena menginginkan sesuatu, apalagi yang dinasehati adalah rajanya. Paduka jangan sampai mudah dikelabui oleh orang-orang seperti itu, tutur Abu Nawas melanjutkan. Baginda Raja pun berterima kasih atas saran dan nasihat yang diberikan oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Allah memang maha adil, menciptakan segala sesuatu memiliki kelebihan maupun kekurangan tersendiri. Hal ini sebagai petunjuk bahwa Allah zat yang maha sempurna dan mempunyai kekuasaan yang sepenuhnya atas semua makhluknya. Salah satu contohnya adalah diciptakannya binatang anjing. Meskipun dianggap najis oleh sebagian umat Islam, tapi ternyata memiliki kelebihan yang luar biasa, terutama ketika dijadikan sebagai penjaga rumah atau tempat lain dari kejahatan manusia. Dan orang yang pertama kali menggunakan jasa anjing sebagai penjaga adalah Nabi Nuh alaihi salam. Hal ini dijelaskan dalam kitab Hidha al-Bab karya Abu al-Aun al-Hambali. Pada suatu ketika, Nabi Nuh diperintah Allah untuk membuat sebuah kapal perahu. Ketika beliau melaksanakan perintah tersebut, ia mendapatkan perlawanan dari kaumnya. Mereka berusaha merusak kapal yang sedang dibuat oleh Nabi Nuh. Mereka melakukan perbuatan ini saat menjelang tengah malam, ketika Nabi Nuh sudah tertidur lelap. Sehingga kapal yang semestinya sudah jadi kembali rusak karena perbuatan jahat kaumnya. Kemudian Allah perintahkan Nabi Nuh supaya memelihara anjing untuk menjaga kapalnya. Allah berfirman, "Wahai Nuh, peliharalah anjing yang akan menjagamu.
Kemudian Nabi Nuh menggunakan jasa anjing untuk menjaganya. Nabi Nuh bekerja di siang hari dan tidur di malam hari. Manakala kaumnya hendak merusak kapal di malam hari, anjing peliharaan beliau langsung menggonggong. Kemudian Nabi Nuh terbangun dari tidurnya, yang membuat kaumnya lari tunggang langgang. Dari kisah ini dapat diambil hikmahnya bahwa anjing memiliki sifat terpuji, terutama siap menjaga dari penjahat yang hendak berbuat kejahatan di malam hari. Umat Islam boleh memelihara anjing, tapi dengan catatan hanya sebatas sebagai hewan penjaga, bukan layaknya seperti memelihara kucing. Dan anjing harus diletakkan di depan rumah, bukan di dalamnya. Karena apabila memelihara anjing sebagai hewan peliharaan seperti kucing, maka pahalanya akan dikurangi 2 qirot setiap harinya, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang memelihara anjing, bukan anjing pemburu, bukan penjaga ternak atau penjaga kebun, maka pahalanya akan berkurang sebanyak 2 qirot setiap hari. 2 qirot sama dengan 2 gunung yang besar. Mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa memelihara anjing yang bukan untuk kepentingan tertentu seperti berburu atau menjaga ternak dan kebun, maka hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Awalnya, ketika Nabi Nuh membuat kapal perahu yang sangat besar, beliau sempat dianggap gila oleh kaumnya. Bagaimana tidak, daerah yang mereka tempati jauh dari sungai dan lautan. Ketika kapal Nabi Nuh selesai dibuat, beliau diperintahkan untuk memasukkan semua kaumnya yang beriman, beserta hewan-hewan secara berpasang-pasangan. Awan mendung pun mulai menyelimuti. Langit menjadi gelap tanpa ada cahaya. Siang hari saat itu bagaikan malam karena tertutup awan hitam yang tebal. Tak berselang lama, turunlah hujan yang sangat lebat. Kemudian Nabi Nuh memastikan bila semua rombongannya sudah benar-benar masuk ke dalam kapal, termasuk seluruh keluarganya. Namun, ia tidak mendapati istri dan anaknya yang bernama Kan'an. Lantas beliau mulai mencari keberadaan kedua keluarganya tersebut. Akan tetapi, saat ia bertemu sang istri, istrinya malah menolak mentah-mentah ajakannya. Ia memilih bergabung dengan kaumnya yang durhaka. Setelah gagal mengajak istrinya, Nabi Nuh kemudian menemui anaknya yang bernama Kan'an. Sementara air hujan semakin meninggi dan mulai menenggelamkan daratan. Wahai anakku, raihlah tanganku, naiklah ke kapal bersama kaummu yang selamat, kata Nabi Nuh. Tapi ajakan Nabi Nuh juga ditolak oleh anaknya. Tinggalkanlah aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air banjir, jawab anaknya yang bernama Kan'an. Wahai anakku, hari ini tidak ada yang dapat memberikan keselamatan kecuali keselamatan dari Allah, kata Nabi Nuh menjelaskan. Akan tetapi, Kan'an tidak menghiraukannya. Ia malah berlari menuju bukit yang tinggi. Tidak lama kemudian, bukit tersebut tenggelam bersama anak Nabi Nuh. Dan peristiwa ini terjadi tepat di depan mata Nabi Nuh, yang membuat hatinya bersedih. Seketika Allah memberikan jawaban atas kesedihan dan kegelisahannya. Wahai Nuh, mereka sejatinya bukanlah keluargamu. Keluargamu yang sejati adalah yang mempercayai risalah dan beriman kepadamu. Sebaliknya, orang yang mengingkarimu dan mendustakan kalimat Tuhanmu, mereka telah keluar dari ikatan keluargamu. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Jahil yang merupakan tetangga dekat Abu Nawas sedang mempersiapkan pesta besar di rumahnya. Hampir semua kerabat dan tetangga terdekat diundang olehnya, kecuali Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas tidak menaruh rasa benci kepada Abu Jahil, sebab ia tahu persis watak daripada Abu Jahil.
Dan mengenai pesta yang akan Abu Jahil adakan tanpa mengundang Abu Nawas, sebenarnya hanya bertujuan ingin membalaskan dendamnya. Karena selama ini usaha Abu Jahil untuk mengerjai Abu Nawas selalu mengalami kegagalan. Dan menurutnya kali ini dengan rencana membuat pesta besar di rumah, Abu Jahil bisa dengan puas meledek Abu Nawas. Pesta yang akan diselenggarakannya terbilang tidak main-main. Bagaimana tidak, Abu Jahil bahkan mengundang koki ternama dari negeri seberang. Ia rela membayar upah cukup mahal supaya bersedia memasak di rumahnya. Tentu saja karena yang memasak adalah koki ternama, cita rasa masakan yang dibuatnya pastilah lezat dan menggugah selera. Saat si koki mulai memasak untuk jamuan pesta, aroma masakannya menyebar kemana-mana. Siapa saja yang menghirupnya pasti langsung tergoda. Kebetulan bau masakan tersebut menyebar sampai ke rumah Abu Nawas. Kala itu Abu Nawas yang sedang duduk di depan rumah tanpa sengaja mencium aroma masakan yang begitu lezat. Betapa nikmatnya aroma masakan ini, apalagi kalau sampai memakannya, gumam Abu Nawas. Ia pun penasaran dari mana asal aroma masakan ini. Abu Nawas lalu berjalan menelusuri mencari asal bau masakan yang lezat tersebut. Dan ternyata berasal dari rumah Abu Jahil yang sedang mempersiapkan pesta. Melihat kehadiran Abu Nawas di rumahnya, terbesit di benak Abu Jahil untuk meledeknya. Tapi niatannya itu tidak jadi ia lakukan. Sebab Abu Jahil mendapatkan ide yang lebih konyol. "Hei Abu Nawas, ngapain kamu di situ?" teriak Abu Jahil. Abu Nawas yang sedang asik menghirup aroma masakan langsung kaget mendengar teriakan Abu Jahil. "Tidak ngapa-ngapain Abu Jahil," sahut Abu Nawas. "Kamu jangan bohong Abu Nawas, kurang ajar, kamu pasti sedang mencuri bau masakanku," timpal Abu Jahil. Namun Abu Nawas tidak menghiraukan Abu Jahil. Ia memilih untuk balik ke rumah. Tapi ketika ia baru saja melangkah, Abu Jahil langsung menghalanginya. "Tunggu, kamu tidak boleh pergi seenaknya. Kamu harus membayar bau masakan yang kamu curi," bentak Abu Jahil. Perkataan Abu Jahil ini sempat membuat Abu Nawas heran dan terkejut. "Apa? Bayar? Hanya mencium bau masakan disuruh bayar?" tanya Abu Nawas tak percaya. "Benar, karena masakanku ini dibuat oleh koki profesional dengan bayaran yang mahal," jawab Abu Jahil. Karena tidak ada yang mau mengalah, pertengkaran kedua orang ini mengundang perhatian warga setempat. Para warga pun langsung mengerumuni mereka berdua dengan tujuan untuk melerai. Sudah, begini saja. Daripada kalian ribut di sini, lebih baik masalah ini kalian bawa ke pengadilan. Biar Tuan Hakim yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Saran dari salah satu warga. "Baik, saya tidak takut. Ayo kita ke rumah Tuan Hakim," tantang Abu Jahil. Maka keduanya pun diantar warga pergi menuju rumah Tuan Hakim. "Ada masalah apa ini?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menceritakan secara detail kronologi masalah yang dialaminya. "Masa sih hanya mencium bau masakan disuruh bayar Tuan Hakim? Ini kan aneh," kata Abu Nawas heran. Abu Jahil tak mau kalah berargumen. "Tuan Hakim, bila seseorang mengambil sesuatu milik orang lain, sedangkan orang lain itu tidak ikhlas, bukankah itu namanya mencuri?" tanya Abu Jahil. "Benar, orang tersebut bersalah dan bisa dituntut hukuman," jawab Tuan Hakim. "Nah, begitu juga dengan saya Tuan Hakim. Di rumah saya sedang memasak makanan lezat, dan Abu Nawas ini dia telah menghirup aroma masakan yang berasal dari rumah saya. Sedangkan saya tidak ikhlas Tuan Hakim. Bukankah itu termasuk perbuatan mencuri?" tanya Abu Jahil kembali.
Oleh karena itu, saya menuntut supaya Abu Nawas membayarnya, kata Abu Jahil melanjutkan. Ada benarnya ucapan Abu Jahil, tapi masa iya hanya gara-gara mencium masakan harus disuruh bayar, pikir Tuan Hakim. Sementara Abu Nawas melihat gelagat Tuan Hakim yang tampak kebingungan menangani masalah ini. Abu Nawas tahu Tuan Hakim adalah orang yang bijak, tapi karena pintarnya Abu Jahil dalam mengolah kata membuat Tuan Hakim menjadi kebingungan. Begini saja Tuan Hakim, saya mengaku saya telah bersalah dan saya bersedia membayar, ujar Abu Nawas. Tapi Abu Nawas, apa kamu yakin? Tanya Tuan Hakim merasa tidak tega. Iya Tuan Hakim, saya tidak keberatan, jawab Abu Nawas. Baiklah, Abu Jahil, berapa Abu Nawas harus membayarmu? Tanya Tuan Hakim. 100 dinar Tuan Hakim, jawab Abu Jahil. 100 dinar? Yang benar saja kamu, tanya Tuan Hakim terkejut. Saya serius Tuan Hakim, hidangan masakan yang baunya dicium Abu Nawas itu hidangan mahal Tuan Hakim, belum lagi yang masak. Saya sengaja mendatangkan koki dari negeri seberang Tuan Hakim dengan bayaran yang cukup mahal. Jadi wajar kalau saya menuntut ganti rugi 100 dinar, balas Abu Jahil. Bagaimana ini Abu Nawas? Apakah kamu bersedia? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, saya bersedia Tuan Hakim, tapi saya minta izin Tuan Hakim. Saya mau pulang ke rumah untuk mengambil uang 100 dinar, pinta Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu dipersilahkan pulang untuk mengambil uangnya. Kena kau Abu Nawas, kali ini aku berhasil mengerjaimu dan aku juga mendapatkan uang 100 dinar, kata Abu Jahil dalam hati penuh kegirangan. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas kembali dengan membawa uang 100 dinar. Tuan Hakim, kantong yang saya bawa ini isinya koin emas berisi 100 dinar. Tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkannya kepada Tuan Hakim, supaya Tuan Hakim benar-benar percaya kalau uang di dalam kantong ini berjumlah 100 dinar, tutur Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan kantongnya kepada Tuan Hakim dan disuruh menghitung jumlah uangnya. Setelah Tuan Hakim selesai menghitung, ia pun mengembalikannya lagi kepada Abu Nawas. Benar Abu Nawas, uangnya berjumlah 100 dinar, ucap Tuan Hakim. Kemudian Abu Nawas menggoyang-goyangkan kantong tersebut hingga terdengar suara gemerincing kepingan uang yang berasal dari kantong miliknya. Hai Abu Jahil, apakah kau mendengar suara kepingan uang ini? Tanya Abu Nawas. Iya, aku mendengarnya Abu Nawas. Sini, berikan uangnya padaku, pinta Abu Jahil tidak sabar. Bukannya barusan aku sudah memberimu, kenapa malah minta uang ini? Ujar Abu Nawas. Mana? Sepeser pun aku belum menerimanya, protes Abu Jahil. Agar keributan tidak terjadi kembali, Tuan Hakim pun lalu menengahi. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Saya belum mengerti, tanya Tuan Hakim. Begini Tuan Hakim, yang saya curikan bau masakan, bukan masakannya. Jadi saya membayarnya pakai suara duitnya saja, bukan duitnya, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Tuan Hakim pun manggut-manggut membenarkan ucapan Abu Nawas. Bagaimana Abu Jahil? Apakah kamu keberatan? Tanya Tuan Hakim. Abu Jahil hanya terdiam. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa sampai secerdik itu. Ia pun kecewa karena gagal mendapatkan uang 100 dinar. Baiklah, saya rasa kasus ini sudah selesai dan ditutup, ucap Tuan Hakim. Kisah selanjutnya. Malam itu, Baginda Raja terlihat sangat gelisah. Badannya terasa letih, namun tak bisa tidur. Padahal ia sudah berusaha memejamkan mata selama beberapa menit, namun hasilnya tetap nihil.
Hingga pertengahan malam tiba, Baginda Raja masih saja belum bisa memejamkan matanya. Ia pun lalu memanggil salah seorang pengawal istana. "Hei pengawal, umumkan kepada seluruh rakyat kerajaan, barang siapa bisa membuat saya tertidur akan diberi hadiah 10 kantong uang emas," titah Baginda Raja. Pengawal istana bergegas memberi isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat. Maka disebarlah seluruh pasukan ke setiap pelosok desa untuk mengumumkan sayembara tersebut. Tak lama berselang, datanglah 2 orang peserta yang berminat mengikuti sayembara. Setelah diizinkan oleh pengawal, mereka berdua masuk ke kamar Baginda secara bergantian. Peserta pertama masuk ke dalam kamar pribadi raja. Ia duduk di kursi yang sudah disediakan oleh pengawal. Peserta pertama memulai ceritanya. Dahulu kala ada pemuda durhaka bernama Tha'labah. Kelakuan kurang ajarnya membuat hati kedua orang tuanya terluka. Namun menjelang wafatnya Tha'labah pun bertaubat. Dan di saat sakratul mautnya Tha'labah tak kunjung meninggal. Ia sakratul maut hingga berbulan-bulan. Doa Rasulullah pun tidak dikabulkan, kecuali kesalahannya dulu dimaafkan oleh kedua orang tuanya. Sampai cerita itu habis, Baginda Raja malah semakin sulit tertidur karena ia asik menyimak cerita tersebut. Peserta pertama pun dianggap gagal dan disuruh pulang ke rumah. Giliran peserta kedua masuk ke kamar Baginda Raja. Peserta kedua duduk bersila di kursi yang sudah disediakan oleh pengawal istana. Dengan percaya diri, ia pun mulai bercerita. Begitu cantik jelitanya Ratu Balqis, membuat siapapun kepincut, termasuk para jin. Namun sayang, di balik kesempurnaan parasnya, Ratu Balqis digosipkan mempunyai kutil di betis sebelah kirinya. Nabi Sulaiman lalu ingin membuktikan kebenaran gosip tersebut. Beliau kemudian mengundang Ratu Balqis untuk datang ke istananya. Karena penasaran dengan kelanjutan ceritanya, Baginda Raja malah dibuatnya menjadi susah tidur. Peserta kedua pun dianggap gagal. Ia dipersilahkan kembali pulang ke rumahnya. Hal ini membuat pengawal istana pusing 7 keliling. Karena raja mereka tak kunjung bisa tidur. Di puncak kekesalan Baginda Raja, pada saat itulah Abu Nawas datang. Ia memasuki kamar Baginda dan memberi hormat. Kemudian Abu Nawas duduk di sebelah Baginda Raja yang sedang rebahan di tempat tidurnya. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai bercerita. Dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan orang yang sedang tidur. Lalu ia keluar lagi, masuk lagi, dan keluar lagi. Kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi, masuk lagi, dan keluar lagi. Baginda Raja pun kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas. Ia menjadi jenuh dan sama sekali tidak tertarik dengan ceritanya, sehingga Baginda Raja memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas terus saja melanjutkan ceritanya. Akibat cerita yang menjenuhkan itu, Baginda Raja pun mulai menguap beberapa kali. Perlahan Baginda Raja mulai mengatupkan kedua matanya, dan akhirnya Baginda Raja pun bisa tertidur. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, ceritamu itu memang aneh dan sangat menjenuhkan. Akan tetapi, kamu telah berhasil membuat saya tertidur. Silahkan, kamu ambil hadiah yang sudah saya janjikan," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Terima kasih Paduka yang mulia, hamba ikut bahagia karena Baginda tadi malam bisa tidur dengan nyenyak."
Akhirnya Abu Nawas pun pulang sambil membawa hadiah dari Baginda Raja. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.